Bismillahirrahmanirrahim. Bila sami'tum ing dalem nalikane rungu sapa sira kabeh. Al-walada ing anak. Muhammadan ing Muhammad. Fakrimu mongko mulyake sira kabeh hu ing walad. Wa ausi'u lan jembarake sira kabeh lahu kaduwe walad fil majlisi ing dalem majlis. Wala tuqabbihu lan ojo mencela sira kabeh. Lahu kaduwe walad wajhan ing wajah. Jika kalian mendengar seseorang bernama Muhammad maka muliakanlah dia. Maka muliakanlah dia. Dan luaskanlah untuk dia tempat duduk. Dan luaskanlah untuk dia tempat duduk. Kemudian jangan engkau mendoakan buruk untuk wajahnya. Jangan engkau mendoakan buruk untuk wajahnya. Idza syaribtum ing dalem nalikane minum sapa sira kabeh. Almaa ing banyu. Washrabu mongko minuma sira kabeh. Hu ing banyu. Mason kelawan menghisap.
Wala tashrabu lan ojo minum sira kabeh ing banyu. Abban kelawan ngisi napas. Fa innal abba krana satuhune ngisi nafas iku yurisu mewariskan opo ab, iku yurisu mewarisaken opo ab, al-kibada ing pira-pira penyakit limpa, penyakit hati, liver. Jika kalian meminum idza syaribtumul ma'a fashrabuhu masya wa idza tashrabuhu 'abba fa innal wa wala tashrabuhu 'abba wala fa innal 'abba yurithul kubad. Jika kalian meminum, maka minumlah dengan menyedot. Dan janganlah meminum dengan cara bernafas di dalamnya, mengisi nafas. Abbah namanya. Karena minum dengan cara mengisi nafas, karena meminum dengan cara mengisi nafas, itu menyebabkan sakit liver. Ya, Abi nggak tahu persis ya, namanya ab itu bisa jadi ngisi nafas, bisa jadi mengisi air. Kalau abbah itu artinya mengisi. Jadi bisa jadi begini nih, bisa jadi begini. Lagi minum, ketika lagi minum tuh, itu namanya berarti diisi oleh nafas. Atau yang dimaksud justru mengisi oleh muntahannya sendiri. Dia minum sambil mengeluarkan lagi minumannya ke dalam air, keluar lagi gitu. Ada orang yang begitu, ya bisa jadi itu maknanya ab. Yang ngerti itu biasanya ustadz yang berkecimpung dalam kedokteran. Itu ab. Kalau mas soy itu ya disedot, air disedot. Ya memang kalau minum air harus disedot. Nah, kebalikan menyedot itu loh maksudnya. Nabi gak ngerti itu apakah mengeluarkan dengan air atau mengeluarkan nafas. Tapi yang jelas itu ilmu kesehatan. Karena ilmu agama itu dibagi-bagi di sini. Ada orang yang ngerti ilmu agama, bagiannya ruqyah itu
ini nih, mantra-mantra lah. Orang yang dia mengerti dalam ilmu perizinan gitu. Ustadz yang ngerti begitu. Ada yang ustadz yang mengerti tentang kesehatan. Nah, kalau ustadz yang mengerti ruqyah namanya, siapa sih yang masih bocah itu loh, yang kayak Cina itu, Faizar. Ada lagi ustadz yang spesialisasinya di bidang kesehatan, banyak ini, Zaidul Akbar gitu. Ada ustadz yang spesialisasinya menceritakan tentang akhirat. Orang Malaysia itu siapa ya? Kalau bicara akhirat. Ada lagi spesialisasi membahas tentang fikih, kayak Buya Yahya, banyak lah fikihnya. Jadi ilmu agama itu luas banget, nah. Makanya jangan sampai sia-siakan umur di pondok. Emang kalau nggak harus jadi ustadz sih, kamu pengen jadi apa aja boleh. Kan kalau sampai batin nggak ngerti agama keluar pondok tuh, masyarakat jadi menilai pesantren tuh buat apa kalau ujung-ujungnya keluar pondok modelannya kayak gini gitu. Setidaknya ilmu agamanya nggak matang tapi akhlaknya bagus, setidaknya. Nah ini mah ilmu agama yang nggak bagus, akhlaknya nggak bagus, jadi akhirnya orang-orang mandeng tuh ini bener mondok. Nah anak-anak, kepercayaan dari orang tuh penting. Kamu nyanyiin kepercayaan tuh nggak punya jalan. Ceritanya itu di mana? Di Bandung, di Garut, atau di mana? Ada satu murid ditampar sama gurunya gara-gara rokok. Ada satu murid ditampar sama kepala sekolah gara-gara rokok. Lalu semua murid demo. Cara demonya nggak mau pada sekolah gitu. Semua murid 200-an atau 400-an, nggak tahu. Berita terbaru ini. Jadi sekolahan tuh kosong. Murid tuh pada marah sama gurunya dengan cara nggak pada sekolah. Lalu keluarlah sampai ke netizen. Keluarlah sampai ke medsos, internet. Nah, kebetulan netizen, komentar-komentar nih isinya pembelaan terhadap Pak Kepala Sekolah. Sampai Pak Kepala Sekolahnya itu diumrohkan. Jadi Kepala Sekolah ceritanya nampar murid yang sedang rokok, jeder. Gitu. Terus murid-murid yang lain tuh ngebela si perokok ini, rupanya gitu. Dengan cara cuti sekolah lah, molosi. Jadi sekolah kan sepi. Berita ini nih sampai keluar di medsos. Kalau di medsos itu kan banyak netizen, banyak makhluknya di situ. Nah netizennya itu akhirnya pada ngebela si kepala sekolah, bukan ngebela murid. Sampai kepala sekolahnya diumrohkan. Ada yang lebih parah. Hampir semua universitas nggak ada yang mau nerima lulusan ono. Sekolah pondok, sekolah apa sih namanya? Hampir ya, semua kampus-kampus nggak pengen nerima siswa dari ini nih, karena begitu sih sama guru berani, sama guru nggak pada sekolah, sama guru pada berani demo, pada akhirnya kampus-kampus tuh
Saya berjanji dan beriktikad tidak akan menerima siswa dari sekolah ono. Kampus-kampusnya kompak. Lebih gilanya lagi, perusahaan-perusahaan dia berjanji tidak akan menerima karyawan, calon karyawan dari sekolah ono juga. Jadi siap-siap kan nggak bisa diterima kuliah, nggak bisa diterima kerja, jadi nganggur semua di sini. Ke sekolah apa sih, di Garut atau apa gitu. Nah kalau sudah nggak dipercaya tuh mau kemana? Kalau udah dipercaya nggak mau kemana? Gitu. Kan setiap orang tuh kalau umurnya panjang, kamu kan akan tua kan ya? Karena kamu akan tua. Kalau jantung masih normal, paru-paru masih normal, ginjal masih normal, kamu itu bakal tua, bakal punya istri, punya anak. Tiba-tiba lihat Bahro jenggotan, itu pasti itu mah. Mukanya keriput gitu tuh, suaranya udah ngebesar. Nanti kita lihat Aal tuh udah mulai bawa tas, sepatu, kerja di perusahaan, naik motor sendiri. Dan itu pasti kalau umurnya masih ada. Apalagi sekarang zaman medsos, nah, zaman dimana masing-masing personal individu itu ya punya Instagram, punya Facebook, punya YouTube, punya TikTok. Otomatis seakan-akan kalian tuh nggak akan berpisah ila yaumil ya, nah meskipun di rumahnya masing-masing. Tapi satu teman dengan teman yang lain tuh saling update informasi. Kan nanti berteman ya, ada yang introvert, nggak mau ngasih informasi apa-apa. Ada yang kadang-kadang nyebarin foto. Saya lagi di mobil, saya lagi di kereta api, saya lagi di terminal gitu kan. Jadi seakan-akan kita itu nanti kalau sudah pulang ke rumah masing-masing tuh seakan-akan nggak berpisah aja, masih tahu informasi. Nah kita semua itu kan nggak pengen melihat teman kita udah punya segalanya gitu. Sementara maaf-maaf kitanya makan aja masih numpang sama orang tua. Makan masih numpang sama orang tua, sementara di Facebook kita lihat adik kelas kita di pondok yang dulu kita ajarkan di pondok misalnya, pinteran kita daripada dia tuh. Nyari uangnya udah keren misalnya. Halal ya keren, ya lancar gitu. Nah nanti lama-kelamaan tuh kadang-kadang dalam pikiran tuh betun, malu, minder, izin gitu. Orang kalau nggak punya uang gimana sih mas? Ya sekarang belum ngerasain karena masih dapat asupan dan supply dari orang tua. Kapankah kita memulai dunia baru? Ketika nikah sudah. Kalau belum nikah sih ya masih bisa gaya-gayaan. Kadang keluar pondok dia kerja, nyari uangnya banyak. Nanti ketika sudah nikah tiba-tiba nganggur tuh banyak. Becat gitu loh, habis nikah 2 bulan setelah nikah, 3 bulan setelah nikah dipecat tuh banyak. PHK. Ada yang memang tadinya nganggur nggak bisa nyari uang. Nah, termasuk Abi ya, termasuk Abi. Nikah masih nganggur. Ya Allah kasih jalan untuk mencari uang sendiri. Nah kalau bicara duniawi ya ukhrawi pastilah kita masa faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz.
Kalau yang Habib pikirin ke santri-santri itu sebenarnya lebih ke masa depan ya. Nggak usah ke akhirat jauh-jauh, ini di dunia aja dulu bisa nggak ngempanin istri gitu. Nggak usah jauh-jauh harus keluar negeri. Ngasih makan ke istri, ngasih makan ke anak-anak, bisa punya motor aja. Syukur-syukur punya rumah, syukur-syukur. Penting banget itu. Nah, semua itu bisa kita dapatkan mudah-mudahan. Yang penting pertama, kepercayaan kepada orang lain itu dijaga. Nah. Orang tuh supaya percaya sama kita gitu. Di saat dari sekarang. Dari sekarang. Kepercayaan orang lain terhadap kita itu harus dijaga. Yang kedua, ngegali keberkahan di pondok. Innal barakah tusahilul umur wal mawahib. Keberkahan itu akan mempermudah segala urusan kita di masa depan. Dan akan mempermudah profesi kita, mawahib. Jadi kamu yang di pondok, misalnya doyan suka nulis novel. Ya pinter novel, tapi kalau nggak laku di pasaran buat apa? Pinter novel, ketika novelnya dijual tuh orang pada suka gitu. Nah itu tuh biasanya peran daripada keberkahan. Ngerti kan? Peran daripada keberkahan. Aku pinter ceramah, tapi nggak berfungsi misalnya. Abi niat ada orang pintar ceramah nih di Kaliwates ada, nggak boleh sebutin, tapi jualan kerupuk. Lalu di Pondok Pari ada, tapi jualan gas, kompor. Kalau ceramah enak, tapi bukan di majelis, bukan di pesantren, nggak berfungsi ceramahnya. Ya bisa jadi karena dia tidak mengasah keberkahan ketika mencari ilmu. Atau hafal Quran, pulang-pulang di rumah hilang nggak Quran, sibuk internetan, wifi-an. Suatu ketika disuruh, Mas, pernah montok kan? Pernah Pak, si makan di rumah saya nggak bisa aja bayar, hilang kabeh, yang nggak jadi dapat duit, ibaratnya begitu tuh. Bisa otomotif bisa, cuman otomotif bisa yang nggak kegali gimana. Nah itu biasanya kurang peran dan kurang ngasih kepercayaan ke orang, kurang berkah. Nyari ilmunya salah-salah. Karena itu di pondok lagi-lagi nih Abi kasih tahu nih. Kalau mondok itu ngabdinya yang rajin. Ngabdi itu nggak harus sama Abi terus di sini sih. Nyapunya, bebersihnya, itu bukan buat dia, bukan buat kita sendiri. Adalah kita kita nggak ngerti ilmu agama, nggak belajarnya nggak rajin, ngapain terus? Ngandelin apa? Tetap harus di pondok sebagai bukti berbakti sama orang tua. Jadi kita di pondok kan lagi menjalankan al-baru lil walidain, berbakti sama orang tuh. Belajar males misalnya, nyapu enggak. Yang man khaddama
li ahlil ilmi khaddama lahun nasu. Siapa orangnya dia melayani ahli ilmu, maka kelak hidupnya akan dilayani gitu oleh manusia. Kamu pengen punya pelayan nanti, punya pembantu, punya anak buah, ya sekarang belajar dulu jadi anak buah. Kalau sekarang udah berlagak kayak bos, susah. Nah, belajar dari anak buah, bawain apa kayak, anuin apa. Satu khidmah. Yang kedua kepercayaan ke teman-teman. Lagi-lagi nih, ini yang penting terapin. Jangan sampai teman akrab kamu punya penilaian buruk terhadap kamu. Nanti pada akhirnya dia nggak percaya. Kalau nggak percaya gimana sih? Sudah biasa analogi lah maksudnya. Andai kan sama-sama nakal, si Agus dengan si Asep nih sama-sama nakal, mabok bareng, obat-obatan bareng, main PS bareng. Si Agus mampir ke rumah si Asep, adeknya si Asep tuh cantik, gak bakal mau si Asep. Ngerti kan? Sep, tuh adik kamu cantik, buat saya aja. Apa perasaan Asep saat itu? Gak bakal mau, udah tahu kamu siapa. Artinya sejahat-jahatnya teman kita, Tina, tetap menanamkan kepercayaan dalam hati. Jangan sampai keluarga saya dirusak juga. Saya rusak nggak apa-apa, saya hancur nggak apa-apa. Biarin saya rasa hancur, tapi yang penting jangan adik saya, jangan keluarga saya, gitu. Atau suatu ketika Asepnya punya bengkel, sukses lah, punya bengkel. Lalu Agus datang, Sep, saya kerja di tempat kamu, Sep. Enggak bakal percaya. Enggak. Saya kasih kamu uang aja deh. Jadi kehilangan kepercayaan tuh eman. Terus rata-rata nih. Ini akan kasih info seumuran kamu. Rata-rata teman yang akan menolong tuh teman pondok, bukan teman sekolah. Satu, moralnya bagus. Yang kedua, di pondok itu makan bareng, mandi bareng, sholat bareng, berjuang bareng, hidup bareng, bermalam bareng, sehingga kesan dan kenang-kenangnya banyak. Yang ketiga, orang pondok rata-rata orang jauh, bukan berdempetan tuh rumahnya. Disitulah pada akhirnya nanti bisa saling tolong menolong. Kalau anak sekolah kadang-kadang bukan tolong menolong, malah bersaing. Nah, orang kalau minjem uang sini misalnya, teman sekolah banyak kan, nggak ada artinya semua gitu. Teman sekolah nggak ada artinya semua. Satu kecamatan, pondok kan beda-beda kecamatan. Ya ada yang satu kecamatan, cuman Abi masih nyambung sama teman-teman yang pernah mondok bareng. Kayak Kang Agus tuh mondok bareng sama Kang Najib, mondok bareng sama. Kalau Mbak Iyam pernah mondok di Jatimerta bareng, pernah mondok di Jatimerta bareng. Sampai sekarang masih nyambung, baik-baik aja gitu. Tapi teman SD yang bareng sekolah tuh kayak gimana gitu, beda. Karena sekolah kan tidak diajarin moral dan akhlak. Sehingga ketika dewasa sombong-sombong, punya uang sedikitnya sombong, gak mau nyapa. Terus tidak enak dijadikan teman berkeluh kesah. Istri saya lagi nakal-nakalnya misalnya, anak saya badung, diceritain aib kita ke orang lain nih. Jadi nggak enak aja zaman curhat. Saya lagi nggak punya uang, saya yang nganggur, pinjam uang dong misalnya. Kita cerita kepada teman sekolah, teman-teman sekolah itu beberin di grup alumni apa ini nih yang kacau tuh. Berbeda sama teman pondok. Teman pondok bagus. Cuman kadang kamunya tidak mau manfaatkan sebaik-baiknya silaturahmi antar santri.
diem baik jauh baik. Jangan. Sama temen tuh yang rileks coba. Yang rileks. Nggak boleh ngakrabin orang, jangan, tetap baik sama orang lain. Jadi kira-kira kita tuh pondok tuh ada, saya punya teman di Matolib tuh ada 40 teman saya. Kira-kira sama 40 kamu baik semua gitu tuh. Gak usah akrab, enggak. Tapi nggak ngomongin akrab, baik semua. Jangan sampai ada yang diem-dieman satupun gitu tuh. Kamu datang ke Alnya suka. Kamu datang ke Faiznya suka. Kamu datang ke Mang Sirotnya suka. Bisa nggak jadi orang? Jadi kamu dicintai banyak orang. Jangan jadi orang tuh nyumpel kayak upil. Nggak nyaman itu begitu. Manfaatnya silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan man sarrahu ayyun sya'alahu fi athari wa yus'alahu fi rizki falyasil rahimah. Siapa orangnya yang mau dua perkara, umurnya panjang, satu, yang kedua rezekinya banyak, maka banyak-banyak silaturahmi. Kau pengen bangun silaturahmi gimana? Orang sama teman sepondok aja congor-congoran, diem-dieman. Ada kumpul di sana, kita bisa deketin, nyamperin, bersanda di sini. Kesini lagi, ngapain nih golongannya Mas Andre lagi belajar, deketin lagi, ngobrol di sana. Kalau anak-anak kecil lagi di pos, lagi bercanda, datengin lagi ke sana. Enak kalau diterima oleh banyak orang tuh. Nah, bangun seperti itu tuh. Mulai dari sekarang tuh jangan jadi orang introvert, jangan jadi orang minderan, menyendiri, nyumpel dari kamar mandi. Ketemu sama temen diam, nggak mau nyamperin, jahat. Nggak punya temen nanti kamu. Nah, kalau udah lulus pengen butuh apa-apa nggak enakan jadi. Bukan berarti Abi nyuruh kamu suka ngutang, bukan. Tapi kan kalau baik sama teman banyak, ini andaikan kamu pulang ke rumah, nyari kerjaannya gampang nanti. Ngomong tuh, Sojan, kerja belum? Udah, di mana? Di ini, ikutan sih. Gak ada lowongan kata dia tuh. Kan bisa ngomong ke Sakif nggak ada, bisa ngomong ke Bahrul nggak ada, banyak pilihan gitu loh sih. Iya kan? Masa iya dari sekian 40 nggak ada yang ngasih lowongan, nggak ada yang ngasih, nggak bisa. Pasti ada. Kan bisa milih. Coba kalau kamu temen seumur hidup cuma 2 temennya. Cuma 2 temen kamu misalnya. Nggak punya temen lagi. Ya mati kita sudah. Nih Abi tuh punya benjolan di sini tuh, kelenjar dulu. Makin gede. Udah punya khawatir banget. Cuman karena Abi emang bersikap baik sama orang-orang terbaik, terutama sama kakak, sama apa. Saya disamperin, dengar apa kuno? Ini sakit ya gitu. Kelenjar. Dibawa Abi sampai ke pertama kalinya Abi tahu lintah tuh di Palimanan tuh. Ya karena berteman kan akhirnya kesehatannya bagus, pulih, umurnya panjang gitu loh Mas. Oh, penyakit demam berdarah juga bisa merenggut nyawa loh. Nah, ya kan banyak orang meninggal gara-gara DBD itu kalau udah pendarahan. Cuman kalau punya temen tuh enak buat sharing. Anak saya juga sama begitu, ini. Coba kamu, istri kamu kena demam berdarah, tapi nggak punya temen kamu ya tuh. Ya ajal mah emang sudah waktunya ya ajal. Nggak nanya obat lah sama temen, nggak nanya inilah, ya mati duluan istri. Nah disitulah kenapa berteman itu memanjangkan umur. Itu sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memanjangkan umur, ya apa namanya, memperbanyak rezeki. Nah, kau keluar pondok jenuh misalnya, dan kemana ya?
pengen main ke beber, bisa main ke rumah ibu Fatul, lu beber tuh. Asal kamu dulunya baik di pondok. Kalau dulunya musuhan, nggak jadi kamu. Mau ke Dermayu ada kan orang Dermayu di sini. Mau ke Brebes ada kan orang Brebes di sini. Mau ke Bogor ada kan orang Bogor di sini. Mau keluar pulau ada sakit. Kalau jenuh ya. Kalau kau udah kamu jenuh, mantek orangnya, nggak pernah keluar kamar, di pondok musuhin orang terus, ya bagusnya tong sampah gitu, nggak apa-apain. Bisa sama orang tuh baik, dan jangan pernah mengira teman-teman kita tuh nggak bakal jadi apa-apa. Dan habisnya ada keyakinan gitu maksudnya. Untuk Bahrul mau jadi polisi kayak, jadi apa kayak, dewasa pasti, nikah dia, bakal kesini lagi bawa istrinya, bawa anak-anaknya. Jangan sampai putus silaturahmi. Wallahu a'lam.